semuanya, balik lagi sama aku Zianur Fizar Anaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang akses mikrotik. Materi yang akan dibahas yaitu metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, praktik konfigurasi mikrotik, menu hostname dan IP address, akses router virtual, VNetLab, dan Winbox, Webfig, Quickset, dan Serial Console. Yang pertama ada metode akses router. Metode akses router adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola perangkat mikrotik yang menjalankan sistem operasi router OS. Melalui metode akses ini, administrator jaringan dapat melakukan konfigurasi, pemantauan, pemeliharaan, serta perbaikan sistem router. Macam-macam metode akses router yang pertama yaitu Winbox. Winbox adalah aplikasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dikembangkan oleh Mikrotik. Yang kedua ada Webfig. Webfig adalah metode akses router OS melalui browser web seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Microsoft Edge. Yang ketiga ada terminal atau CLI. Terminal atau Command Line Interface adalah metode akses yang menggunakan perintah teks untuk mengelola router. Yang keempat ada SSH atau Secure Shell. Merupakan metode akses jarak jauh yang aman seluruh komunikasi antara komputer dan router dienkripsi. Yang kelima ada Telnet adalah metode akses berbasis teks yang memungkinkan pengguna mengendalikan router dari jarak jauh melalui jaringan. Yang terakhir ada serial console. Serial console adalah metode akses langsung ke router menggunakan kabel serial atau USB to serial. Selanjutnya ada akses router board menggunakan Winbox. Akses router board menggunakan Winbox adalah proses menghubungkan komputer ke perangkat mikrotik router board dengan menggunakan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi dan mengelola router OS. Winbox merupakan aplikasi resmi dari Mikrotik yang menyediakan antarmuka grafis atau GUI sehingga pengguna dapat mengatur berbagai fitur jaringan dengan lebih mudah tanpa harus menghafal banyak perintah. Langkah-langkah mengakses router board menggunakan Winbox yaitu yang pertama menghubungkan komputer ke router board menggunakan kabelan. Yang kedua membuka aplikasi Winbox. Ketiga klik tombol Next Board untuk mendeteksi perangkat mikrotik yang terhubung. Yang keempat, pilih MAC address atau IP address router board yang ingin diakses. Yang keenam, masukkan username dan password. Lalu setelah itu klik tombol connect. Setelah berhasil login, jendela utama Winbox akan muncul dan router akan dikonfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasinya sekarang. Kita masuk ke dalam VNetLab, lalu kita add object, kita pilih node, lalu kita klik Mikrotik Router OS, lalu scroll ke bawah. Setelah nemu game option, kita delete semua. Setelah itu kita save dan akan muncul Mikrotik. Lalu kita tambahkan network, namanya kita ganti menjadi net capital semua, lalu tipenya kita ganti menjadi manajemen dan kita save.
Jika sudah muncul seperti ini, kita ketik admin, lalu kita enter, lalu akan muncul password, kita enter lagi, dan kita klik end, lalu enter lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam Winbox. Lalu kita klik yang paling atas. Setelah itu kita connect. Lalu kalau muncul seperti ini, kita klik X saja. Lalu kita ke sistem, terus ke identity. Setelah klik identity, kita ganti menjadi nama kita. Saya di sini menjadi nama saya. Lalu ini sudah berubah menjadi nama saya. Setelah itu kita ke new terminal. Kita enter, lalu adminnya akan berubah menjadi nama saya. Lalu kita ketik garis miring sistem identity set name.
Set name sama dengan mikrotik mikrotik 2, lalu kita enter dan akan muncul seperti ini. Lalu kita balik lagi ke Pinet Lab. Setelah itu kita ketik IP address. Kita klik IP address print. Address print. Setelah itu kita enter dan akan muncul IP network dan interface-nya. Lalu selanjutnya materi menu hostname dan IP address. Menu hostname atau identity adalah nama yang diberikan kepada perangkat router mikrotik sebagai identitas agar mudah dikenali dalam jaringan. Hostname tidak digunakan untuk komunikasi data, tetapi berfungsi untuk membedakan satu router dengan router lainnya, terutama pada jaringan yang memiliki banyak perangkat mikrotik. Yang kedua, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat logis yang diberikan kepada suatu perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki IP address yang unik dalam satu jaringan. Selanjutnya, akses router virtual. Akses router virtual adalah proses menghubungkan dan mengelola router mikrotik yang berjalan virtual pada aplikasi simulasi jaringan seperti PNetLab. Cara mengakses router virtual menggunakan Winbox. Yang pertama, jalankan router mikrotik virtual pada PNetLab atau simulator lainnya.
Pastikan komputer terhubung ke jaringan yang sama dengan router virtual. Ketiga, buka aplikasi Winbox, lalu cari alamat IP address atau MAC address router virtual. Kelima, masukkan username dan password router OS. Lalu, klik connect untuk masuk ke router virtual. Yang terakhir, setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan konfigurasi seperti pada router board fisik. Selanjutnya ada WebFig. WebFig adalah antarmuka berbasis web yang disediakan oleh Mikrotik untuk mengelola dan mengkonfigurasi router OS melalui browser. Dengan WebFig, pengguna dapat melakukan berbagai pengaturan router tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan seperti Winbox. Cara mengakses WebFig yaitu menghubungkan komputer ke router Mikrotik, buka browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Microsoft Edge, lalu ketik alamat IP router pada kolom alamat misalnya 192.168.88.1. Lalu masukkan username dan password router OS. Selanjutnya klik login dan setelah berhasil masuk, halaman utama WebFig akan ditampilkan dan router siap dikonfigurasi. Selanjutnya ada QuickSet. QuickSet adalah fitur konfigurasi cepat pada Mikrotik router OS yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengaturan dasar router tanpa harus membuka dan mengkonfigurasi banyak menu secara manual. Cara mengakses Mikrotik yaitu menghubungkan komputer ke router Mikrotik. Yang pertama itu login menggunakan Winbox atau WebFig. Setelah itu, setelah berhasil masuk, pilih menu QuickSet yang terdapat pada halaman utama atau panel menu. Ketiga, atur parameter yang diperlukan seperti mode router atau bridge, IP address LAN, DHCP server, koneksi internet atau WAN, nama Wi-Fi, serta password Wi-Fi. Yang terakhir, klik apply atau OK untuk menyimpan konfigurasi. Yang terakhir, akses serial console. Akses serial console adalah metode untuk menghubungkan komputer langsung ke perangkat jaringan seperti router atau switch melalui port serial atau konsol. Metode ini digunakan untuk melakukan konfigurasi awal, pemeliharaan, atau perbaikan perangkat ketika perangkat belum bisa memiliki alamat IP atau tidak dapat diakses melalui jaringan. Cara kerja akses serial konsol yaitu hubungkan kabel konsol dari komputer ke port konsol perangkat. Lalu buka aplikasi terminal, misalnya putih. Yang ketiga, pilih koneksi serial. Yang keempat, atur parameter serial. Umumnya seperti speed, data bits, parity, stop bits, flow control. Lalu setelah itu klik open untuk memulai koneksi. Yang terakhir, setelah terhubung, tampilan terminal akan menampilkan antarmuka perintah atau CLI perangkat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.